greeting atau salam sapa lebih mengena pada maknanya. Bagi kalian yang pernah berkunjung ke kafe atau hotel, seringkali menemui seseorang yang bertugas menyambut setiap tamu yang datang dengan senyuman, dengan sapa, salam yang manis. Kalian pasti tahu siapa mereka. Ya, mereka adalah petugas yang berada di reception area yang biasa kita sebut dengan seorang resepsionis. Memang secara garis besar, tugas seorang resepsionis adalah sebagai penyambut tamu dan melayani keperluan setiap tamu yang datang. Baik Sobat Cakap, seperti yang telah kalian simak pada awal pembahasan di video mengenai greeting, di mana tugas dasar seorang resepsionis adalah menyapa, melayani, dan memberikan informasi atau menjadi penyebatan informasi antara tamu dan pihak yang berkepentingan mengenai tujuan yang diinginkan dengan pihak manajemen hotel. Maka untuk melengkapi keterampilan Sobat Cakap, kalian akan belajar mengenai tips and trick memberikan greeting yang baik. Mari kita ikuti tips and trick yang akan kita bagi menjadi 2 sesi, yaitu tips bagaimana Anda memanfaatkan media Anda mulut, yaitu senyum, dan di sesi kedua pemanfaatan media yang ada pada Anda, yaitu mata, dengan memberikan tatapan mata yang baik. Mari kita ikuti video-video selanjutnya. Materi ini akan kita rangkum dengan judul Eyes and Mouth are your messengers. Artinya adalah mata dan mulut Anda adalah alat penyampai pesan. Sobat Cakap, pesan yang Anda sampaikan akan dapat diterima baik saat mulut dan Anda selaras dengan setiap perilaku yang Anda berikan. Berikan kesan sebenarnya melalui kedua media tersebut. Kira-kira kesan apa yang harus kalian tampilkan kepada para tamu Anda? Kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Kesan tersebut adalah kesan Anda sebagai seorang service person. Sobat Cakap, 2 media yang Anda miliki selalu gunakan untuk memberikan. Di materi ini, kita akan belajar bersama bagaimana senyuman dan tatapan mata seorang hotelier yang bekerja dan berada di posisi atau peran Anda sebagai seorang resepsionis. Mari kita bahas yang pertama, yaitu mengenai senyuman. Kita sering mendengar kata smile. Smile adalah senyuman. Ada beberapa quote yang akan saya ambil, salah satunya adalah seperti ini. Seperti yang diungkapkan juga oleh beberapa ahli psikologi yang mempelajari tentang bahasa mimik muka manusia. Mereka mengatakan bahwa smile is contagious atau senyum itu menular. Kalian percaya atau tidak? Ya memang, dengan tersenyum, menurut Psychology Today, ternyata bisa membuat orang lain turut tersenyum juga. Sehingga 2 orang bisa mendapatkan keuntungan bersama-sama, yaitu rasa nyaman. Jadi benar bukan? Smile is contagious. Jadi senyum adalah menular. Sobat Cakap, bahkan beberapa ilmuwan Inggris seperti yang diwartakan dalam majalah Forbes menyebutkan senyum memicu suatu mekanisme dalam otak yang hanya bisa disamai oleh pemberian hadiah sebanyak 2.000 batang coklat atau diberikan hadiah senilai 300 juta tunai. Hebat bukan dampaknya sebuah senyuman? Sebuah senyuman mampu menciptakan suasana yang berbeda, mampu membuat suasana nyaman. Jadi Sobat Cakap, dalam porsi Anda sebagai seorang resepsionis, senyuman adalah hal yang sangat penting. Sobat Cakap, sebelum kita mulai bagaimana cara tips and trick
bagaimana senyum yang baik, bagaimana membedakan senyum tulus atau tidak. Mari kita bahas satu persatu. Ada 2 macam senyum yang kita kenal, yaitu real smile atau senyum tulus, dan fake smile atau senyum yang tidak tulus, senyum yang tidak dari hati. Tips yang pertama, salah satu ciri utama senyum yang asli dan tulus. Tips yang pertama, salah satu ciri utama senyum yang asli, yang tulus adalah gerakan otot orbicularis oculi yang menyebabkan mata tertutup. Jadi ada di sini ya, teman-teman, gerakan otot. Pada saat seseorang tersenyum dengan tulus, secara otomatis otot orbicularis oculi akan bekerja dan dia dengan otomatis akan sedikit menutup mata Anda. Ini menunjukkan bahwa ada pergerakan di sini. Kebanyakan orang yang memalsukan senyum tidak akan menunjukkan adanya pergerakan di wilayah mata. Tidak ada kerutan di sini. Jadi Sobat Cakap, pada saat seseorang tersenyum dengan tulus akan nampak kerutan di sebelah kanan kiri. Karena apa tadi? Karena adanya pergerakan otot orbicularis oculi. Nah, Sobat Cakap, mari kita kembali kepada diri kita. Apakah kita selama ini sudah melakukan senyum yang tulus? Atau kita hanya senyum karena menggugurkan kewajiban kita? Karena pada saat itu kita berdiri sebagai seorang resepsionis. Coba kita lihat pada diri kita masing-masing. Yang pasti Anda harus pelajari, Anda rubah adalah senyum yang tulus, yang menimbulkan mata Anda akan sedikit menutup. Itu tips yang pertama. Bagaimana tips yang kedua? Kembali lagi, bagaimana di tips yang kedua membedakan real smile dan fake smile? Senyum yang tulus adalah penyebab terjadi keriputan pada ujung luar mata kanan dan kiri. Orang Inggris menyebutnya crow's feet karena bentuk kerutan itu seperti cetakan telapak kaki burung gagak. Jadi kembali lagi, yang pertama karena otot yang berada di sini yang memicu untuk Anda pada saat Anda senyum dia bergerak sehingga agak tertutup, dan yang kedua menimbulkan kerutan. Itu dua ciri dari senyuman yang real atau senyuman tulus. Yang ketiga, Anda akan bisa memastikan bahwa seseorang itu senyum tulus atau tidak dengan cara seseorang melakukan atau memberikan senyum. Bagaimana cara mengeceknya? Apakah dia real smile atau dia fake smile? Baiklah, caranya Anda bisa meletakkan seperti ini, ada kertas ya, kemudian kalian bisa melihat seperti ini. Tutup sebelah sini ya. Lihatlah cara tersenyum. Apabila ada kerutan, berarti dia senyum. Tetapi bisa saja saya senyum, tapi dia tidak bergerak. Saat ini saya senyum, tapi tidak ada kerutan. Berarti saya sedang melakukan fake smile.